Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, lillah, billah, lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan akun YouTube channel Latikatan. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, share, dan komen ke teman-teman Anda. Dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa like dan share ke teman-teman Anda ya, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Semua yang ada di alam semesta ini pasti akan kembali. Jadi kita ini pasti akan kembali berpulang ke hadirat yang maha kuasa. Janganlah pernah berpikir bahwa kita akan tetap di dunia ini selamanya. Janganlah pernah berpikir bahwa hidup ini hanya di dunia. Janganlah pernah berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan tidak dipertanggungjawabkan nantinya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menghidupkan dan Dialah juga yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat dua skala keseimbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari berpihak kepadamu dan 1 hari akan melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan jangan gegabah. Dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Hanya itu ada masanya. Dunia seperti roda yang berputar, seperti musim yang berganti, seperti senang lalu sedih, seperti saling mencintai lalu saling meninggalkan. Tak perlu merayakan kemenangan dengan berlebihan. Saat terpuruk pun sedih jangan terlalu lama. Segala sesuatu jangan menggenggam terlalu erat. Siapkan hati untuk melepaskan. Sejatinya kita tidak memiliki apapun. Disebut juhud. Juhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal, juga bukan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud itu adalah engkau tidak menggantungkan diri kepada sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi lebih percaya pada sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga lebih banyak mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Apabila menerima musibah dan engkau lebih senang menerima musibah, sekalipun musibah itu menimpa dirimu selama hidupmu. Karena orang yang seperti ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Syekh Imam Junaid berkata, yang disebut juhud adalah hati yang selalu merasa ridho. Sekalipun usahanya gagal, sekalipun apa yang diusahakannya tidak mendapat apa-apa,
tapi dia ikhlas dan ridho. Syekh Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud adalah tidak panjang angan-angan dalam urusan duniawi, bukan melazimkan makan makanan yang tidak enak, dan bukan pula mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Orang zuhud tentu tidak akan bangga dengan keduniaan yang dimilikinya, juga tidak akan meratapi apa yang luput darinya dan hilang dari dirinya. Muhasabah diri tanda hatimu kotor. Yang kesatu, selalu berburuk sangka kepada Allah. Yang kedua, sibuk mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, muka dua, di depan baik, di belakang jahat. Yang keempat, selalu mengeluh dan tidak ridho akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 5, suka mencela orang. Yang keenam, suka menyakiti orang lain dengan sindiran. 7, suka membicarakan orang lain di belakang. 8, suka mengintai dan menyebarkan aib orang. 9, gembira saat orang lain tertimpa kesusahan. 10, menganggap dirinya paling suci. Jangan-jangan hati kita kotor, teruslah perbanyak musyahadah, murakabah, mujahadah. Dan teruslah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang dilalui Allah, jalan yang dilalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa manusia itu ibarat cermin yang memantulkan bayangannya. Kebaikan akan membuat jiwa itu bercahaya, sedangkan keburukan akan membuatnya gelap. Al-Imamul Ghazali mengungkap cahaya ilahi. Buatlah terhadap segala hal selain Allah. Buatlah terhadap segala hal selain Allah. Tutuplah matamu terhadap sesuatu pun dari hal-hal tersebut. Jika engkau melihat sesuatu pun dari hal itu, maka karunia akan kedekatan Allah Azza wa Jalla akan tertutup bagimu. Jadi, tutuplah segala hal dengan kesadaranmu akan keesaan Allah. Dan dengan kefanaan dirimu, maka akan tampak oleh mata batinmu hal Allah Azza wa Jalla, dan engkau akan melihatnya dengan kedua mata batinmu ketika hal tersebut tersinari oleh cahaya kalbumu, cahaya imanmu, dan cahaya keteguhan keyakinanmu. Pada saat itu cahaya ruhanimu akan mewujud pada lahiriahmu seperti cahaya sebuah pelita di malam yang pekat, yang mencuat melalui lubang-lubangnya hingga sisi-sisi luar rumah menjadi terpecahkan oleh cahaya dari dalam. Lalu diri dan anggota tubuhmu akan merasa ridho dengan janji Allah dan karunia-Nya. Berhala yang sesungguhnya harus engkau ketahui, kita seringkali tidak berdaulat atas diri kita. Jiwa kita sering tergadaikan oleh kebiasaan buruk dan pekerjaan yang sia-sia yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terbelenggu oleh nafsu kita sendiri, menjadi budak bagi apa yang kita cintai. Tuhan-Tuhan kecil dalam diri kita lebih berkuasa dan menjadi sekutu bagi Tuhan dengan cara yang halus dan sangat pribadi.
smartphone adalah bentuk lain dari berhala yang menjadi sesembahan manusia modern. Bukanlah menjadi musik tak harus menyembah gunung dan matahari. Gelisah karena tidak mempunyai apa-apa, itu sudah membuat kita menjadi lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah engkau mencintai sesuatu kecuali menjadi hamba baginya. Dan Allah tidak suka kau menjadi hamba selainnya. Antara kemuliaan abadi dan yang fana, jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, jangan membanggakan kemuliaan yang fana. Sahabatku, menurut Syekh Abdullah As-Sarkawi, jika kita hendak menginginkan kemuliaan yang abadi, maka kita harus menjauhkan diri dari segala sebab. Kita harus yakin adanya Sang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta sebab adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah tempat kita bergantung. Kita harus bergantung padanya. Dialah sumber kemuliaan yang abadi. Jangan engkau tertipu dengan kemuliaan yang fana, karena kau tak akan dapat kemuliaan yang abadi di sisinya. Kita bisa tertipu jika hanya melihat adanya sebab dan tidak menyadari siapa yang Maha Pencipta sebab. Karena sebab itu adalah hal yang fana, maka ketergantunganmu terhadap sebab menjadi sumber kemuliaan yang tidak abadi. Ketika engkau ingin mendapatkan kemuliaan karena Allah, maka kemuliaanmu akan menjadi abadi. Dan tak seorang pun yang mampu menghinakan dirimu. Sebaliknya, jika kau mendapat kemuliaan dari yang selainnya, seperti dari harta benda, kehormatan, dan kedudukan, maka itu tak akan abadi. Apalagi jika kau merasa puas serta menjadikannya sebagai sandaran, lalu engkau lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak akan ada keabadian dan kemuliaan itu bagi dirimu. Tak akan ada kemuliaan pada suatu yang kau banggakan selain kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah dirimu. Jangan menjadi orang yang menimbulkan kesusahan dan mudah menyakiti orang lain, atau menimbulkan kebencian dan kesulitan bagi orang lain. Jadilah orang yang memberi kemudahan ilmu dan kebahagiaan bagi orang lain. Apa yang kau pikirkan? Pikirkanlah apa yang ada dalam hatimu. Apa yang kau pikirkan, kepada siapa engkau mengadu, kepada siapa engkau meminta pertolongan, bersama siapa engkau tidur, kepada siapa engkau meminta bantuan. Jika kau terjerumus dalam kesulitan, siapa yang kau percaya? Ingatlah bahwa dunia akan lenyap, kehidupan akan hancur, dan akhirat itu lebih dekat daripada diri kita. Seiring kita tidak memiliki tujuan untuk akhirat dan tujuan kita hanya untuk dunia semata dan hanya ribut bagaimana mengumpulkannya saja, kita sering mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ditimpa keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menampakkannya. Namun jika ada kebaikan darinya, kita menyembunyikan dan tidak menyukurinya. Jika demikian halnya,
dia pasti akan merampas semua itu dari dirimu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan kepada hambanya, dia lebih suka jika nikmat itu diperlihatkannya kepadanya. Maka syukurilah apapun yang kau dapatkan, sekecil apapun itu. Bersyukurlah, karena dia akan menambahnya. Al-Imam Qusairi menjelaskan, Syekh Abu Bakar As-Sabili pernah berkata demikian, Allah adalah Zat yang Maha Esa yang telah dikenal sebelum ada batasan dan huruf. Maha suci Allah yang tiada ada batasan baginya dan tidak ada huruf bagi kalamnya. Imam Ruwahim bin Ahmad pernah ditanya tentang kewajiban pertama yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Beliau menjawab, ma'rifatullah. Hal itu didasarkan pada firman-Nya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas menafsirkan, Parsa illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, dengan illa liya'rifun artinya kecuali untuk bermakrifat. Imam Al-Junaid berkata, sungguhnya kalam hikmah pertama yang dibutuhkan seorang hamba adalah ciptaan, mengetahui siapa penciptaan dan makhluk yang tercipta, bagaimana proses penciptaannya, kemudian mengetahui sifat pencipta dan sifat ciptaan, sifat yang membedakan zat yang tak mula dan sifat makhluk yang memiliki permulaan menurut pada seruannya, dan mengakui kewajiban taat kepadanya. Orang yang tidak mengenal rajanya tidak akan mengakui kerajaan itu harusnya dimiliki siapa. Sesungguhnya makna syukur adalah menguatkan nikmat yang telah diperoleh agar mampu menyempurnakan hikmah untuk apa nikmat itu diciptakan, yaitu agar ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit dalam perhitungan dengan temannya. Ibadah harus disertai ilmu. Berbahagialah orang yang mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapannya dan menyadarkan segala sesuatu hanya kepadanya. Dia juga melepaskan dirinya dari segala sebab dan kekuatan darinya. Orang yang berakal adalah orang yang tak pernah menghitung-hitung amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap balasan darinya dalam segala hal. Sesungguhnya celaka jika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai oleh ilmu. Engkau bersikap juhud tanpa ilmu dan engkau mengambil dunia tanpa ilmu. Itulah sesungguhnya hijab dalam hijab, murka dalam murka. Engkau tak mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Engkau tak mampu memisahkan apa yang manfaat bagimu dan apa yang membahayakan bagi dirimu.
Ingatlah bahwa semua itu adalah akibat dari kebodohan dirimu terhadap hukum Allah. Sebab engkau telah meninggalkan sikap berbakti kepada para guru amal dan guru ilmu yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau telah menjadikan berbicara sebagai nomor 1, sedangkan beramal sebagai nomor 2. Padahal dengan amal kalian akan sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah akan sampai orang yang ingin mencapai sesuatu kecuali dengan ilmu, dengan sikap juhud dalam perkara dunia, serta berpaling dari dunia, baik hati dan badannya. Orang yang bersikap juhud akan mengeluarkan dunia dari tangannya. Orang yang juhud yang kuat dalam kejuhutannya akan mengeluarkan dunia dari hatinya. Mereka juhud dalam perkara dunia dengan hatinya sehingga sikap zuhud menjadi watak dengan hatinya, sehingga sikap juhud menjadi watak mereka lahir dan batin. Pada saat itu padamlah api tabiatnya, pecahlah hawa nafsunya, tanahlah jiwanya, dan dia terhalang dari keburukan, dia terlindung dari keburukan. Maka dia akan selalu dilindungi siang dan malam. Hakikat duka cita, tak ada kesedihan yang kekal, tak ada kebahagiaan yang abadi, tak ada kesengsaraan yang bertahan selamanya. Begitupun pula dengan kemakmuran. Jika sifat qanaah selalu berada pada dirimu, maka antara engkau dan raja dunia sama saja. Siapapun yang dihampiri oleh janji kematian, maka tak ada bumi dan tak ada langit yang bisa melindunginya. Bumi Allah itu sangat luas, tapi saat takdir kematian datang, maka tempat manapun pastilah terasa sempit baginya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, salah dalam perkataan, salah dalam pengucapan, salah dalam penuturan, saya mohon maaf. Minta halal minta ridha fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.